Apalagi yang biasa terjadi pada saat bulan Ramadan kita berpuasa adalah penyakit lambung begitu ya. Betul. Jadi ada bermasalah di lambung biasanya. Di lambung. Kalau GERD itu dia ada mual, jadi masuk sedikit tiba-tiba harus keluar lagi, masuk sedikit keluar lagi gitu. Maksud dari kultur jaring itu apa Pak? Ya, jadi dia itu diambil bagian terbaiknya ya, kemudian ditumbuhkan dalam kondisi tertentu. Keunggulannya itu apa Pak? Atau manfaat utamanya? Ya, jadi kayu kuning ini sebenarnya memiliki sifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Ngabuburit bersama Holistik. Bagaimana kabar Anda teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi sekarang selama Ramadan ini, mungkin teman-teman di sini menjaga kesehatan, entah itu mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, atau mungkin minum jamu ya. Berbicara tentang jamu, ternyata di Indonesia adalah salah satu negara multikultural yang masih menggunakan pengobatan tradisional. Salah satunya adalah jamu. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita adalah salah satu narasumber yang mungkin expert di bidangnya. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Zainal sehat ya. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih selama Ramadan ini? Ya, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Farhan di PT Holistic Biomedicine. Saya sebagai kepala pabrik, Pak Zainal. Kemudian juga, namun terakhir diamanahi juga sebagai ketua Stikes. Dan kalau kegiatan di bulan puasa ini sebenarnya tidak terlalu crowded ya, alhamdulillah, karena kita ingin fokus ibadah juga. Betul. Namun berkaitan dengan jamu ini, kami PT Holistic Biomedicine sebenarnya juga menjadi anggota dari gabungan pengusaha jamu Jawa Barat ya. Jawa Barat, ada GP Jamu, kemudian juga kita ya saya alhamdulillah sudah mengikuti beberapa kali pelatihan, khususnya pelatihan tentang jamu. Luar biasa sekali. Ya, dan kurang lebih 3 bulan yang lalu saya juga mendapatkan sertifikasi untuk apoteker saintifikasi jamu. Oh, ya. Begitu ya, betul. Berarti ada perbedaan nggak setiap puasa tahun ini dengan puasa sebelumnya menurut Pak Farhan sendiri gitu kan? Dalam artian Bapak adalah seorang yang sangat aktif sekali intinya gitu. Barangkali bisa menjelaskan seperti apa? Betul. Ya, jadi memang kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu saya cukup crowded Pak Zainal. Bahkan walaupun dengan jabatan yang sekarang juga lebih crowded, tapi betul. Kegiatan di bulan Ramadan alhamdulillah tidak terlalu sibuk seperti tahun lalu. Oh, gitu. Kenapa? Ya? Saya juga kurang begitu paham ya kenapanya, karena memang tahun lalu mungkin baru pulih dari COVID, begitu ya. Betul baru sekali. Pulih dari COVID, kita memang betul-betul bagaimana mengembalikan begitu ya nuansa pada saat COVID, kemudian ke setelah COVID. Normal sementara kembali, ya bagaimana mengembalikan itu. Sementara di tahun ini kelihatannya masih wait and see. Apakah mungkin animo setelah pemilu gitu ya? Kita juga belum tahu nih. Jadi memang banyak kegiatan yang masih kelihatannya wait and see. Begitu. Termasuk juga di kegiatan organisasi. Jadi Pak Zainal, alhamdulillah saya juga aktif di Ikatan Apoteker Indonesia dan saya sebagai wakil ketua IAI Jawa Barat. Wow, selamat Pak ya. Jadi selain memang saya banyak bergelut di jamu begitu ya, karena memang dulu owner Dr. Hussein kan kita betul-betul sangat concern di jamu ya, jamu dan herbal, di jamu herbal begitu ya, pengobatan tradisional begitu ya. Ya saya mencoba aktif juga nih. Saya selaku apoteker saya ingin aktif. Gitu. Bagaimana sih profesi apoteker ini, dan saya coba kaitkan bagaimana peran kita khususnya sebagai apoteker dalam hal jamu ini. Begitu. Ya mungkin saya pernah membaca salah satu literasi bahwa memang pengobatan atau menggunakan atau mengkonsumsi jamu itu di Indonesia ternyata sudah tua sekali ya, umurnya sekitar 1300 Masehi itu sudah dipergunakan jamu itu untuk pengobatan ya. Betul. Mungkin peran jamu di Indonesia itu sangat bagus sekali, untuk baik sekali ya. Nah,
Berbicara tentang jamu kembali nih Pak nih, karena mungkin kan ini jamu temanya ya. Apakah jamu itu aman memang dikonsumsi untuk saat-saat bulan puasa seperti ini? Baik, bicara tentang jamu, memang tidak terlepas dari aturan yang diatur di Indonesia ya, Pak Zainal. Dan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023, ini kan mengubah Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, Betul. yang berarti kurang lebih sudah hampir belasan tahun lah ya yang tidak berubah. Dan ternyata nomenklatur jamu itu kategorinya ada perubahan. Sebelumnya obat tradisional Indonesia itu dibagi menjadi 3. Oh, gitu. Pertama ada jamu, Jamu. kemudian ada obat herbal terstandar, lalu satu lagi fitofarmaka. Oh, Ya. gitu. Ketika Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023 itu kategorinya menjadi 4, Pak. Oh, iya. Ya. Pertama masih jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, lalu ada fitofarmaka dan satu lagi obat bahan alam lainnya. Oh, benar. Dan namanya pun kategorinya sudah bukan lagi obat tradisional, Oh, tapi menjadi obat bahan alam. obat bahan alam. Gitu. Lalu bagaimana sih perbedaannya begitu ya Pak Betul, Jenal? betul. Perbedaannya ternyata kalau jamu ini memang sudah digunakan secara turun-temurun. Betul. Ya, sudah digunakan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun, sudah cukup lama, dan bicara efektivitasnya itu memang karena turun-temurunnya itu. Betul, betul. Pastinya nenek moyang kita ketika memang ini tidak aman, Betul. ya, ini tidak aman, maka tidak akan digunakan lagi pada generasi selanjutnya. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya jamu yang dikenal sebagai obat tradisional dan kalau sekarang berubah menjadi nama obat bahan alam asli Indonesia yang sudah digunakan secara turun-temurun, itu harusnya jauh lebih aman dibandingkan kalau obat-obat tradisional ataupun obat bahan alam yang baru nih dari sekarang-sekarang gitu ya. Betul. Kan ada juga kita sebutnya obat potensial. Nah, Purwakarta dikenal dengan manggis ya Pak Jainal ya? Betul. Nah, Manggis. manggis dulu pernah dikenal nggak? Ada obatnya nih, obat dari manggis. Iya, belum. Belum kan ya? Baru sekarang. ini, betul. Karena itu disebut, itu yang disebut obat potensial. Obat tradisional atau obat bahan alam potensial yang memang selama ini tidak digunakan sebagai obat. Tapi ternyata dengan ilmu pengetahuan, ada penelitian dan lain sebagainya, itu memiliki potensi yang baik untuk kesehatan. Oh, gitu. Nah, lalu kalau lanjut ke yang kedua, ada obat herbal terstandar, maka sudah digunakan bahan-bahannya yang terstandar. Ya, terstandar di sini dia biasanya menggunakan ekstrak. Ekstrak ya, Bentuknya ekstrak, lalu sudah melewati tahapan uji. Ada uji praklinik disebutnya. Atau kalau secara konvensional atau di farmasi itu obat tersebut ataupun bahan alam tersebut itu harus melewati pengujian lewat hewan. Oh, begitu Lewat ya. hewan dulu. Jadi farmakologinya, efektivitasnya, toksisitasnya, sampai uji keamanannya itu dilakukan uji kepada hewan. Oh, berarti luas sekali ya istilahnya jamu itu ya kita. Sangat luas sekali begitu ya. Betul. Nah, yang ketiga, fitofarmaka, nah itu baru dia sudah diuji ke manusia. Oh. Sudah diuji ke manusia, tentu sesuai dengan uji klinis ya, disebutnya uji klinis. Dia itu ada ada fase-fasenya, fase 1, fase 2, fase 3. Betul. Wah, kalau ngebahas itu panjang sekali. Betul. Iya, Betul. gitu ya. Betul. Ternyata memang luas sekali ya tentang jamu ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kan saat Ramadan nih Pak nih. Mungkin apakah mengkonsumsi jamu itu aman di saat Ramadan seperti ini untuk menambah stamina atau suplemen harian untuk kita? Itu baik sekali nggak? Betul. Saya merasakan sendiri ya, penggunaan jamu ini saya gunakan sehari-hari justru ya Pak Zainal ya. Jadi kalau kita berkaca, sebenarnya apa yang kita makan pun ada unsur jamunya loh di sana gitu ya. Betul. Di masakan kita ada unsur jamu di sana. Namun ketika berbicara jamu sebagai minuman, jamu sebagai sesuatu yang diminum di luar masakan, itu kan yang mungkin apakah itu aman, apakah itu konsumsinya cocok pada saat puasa ini begitu ya.
Kalau saya merasakannya ini sangat cocok, gitu ya. Apalagi yang biasa terjadi pada saat bulan Ramadan kita berpuasa adalah penyakit lambung, begitu ya. Betul. Jadi ada bermasalah di lambung biasanya, di lambung. Karena apa? Ya, tubuh kita dalam 3 hari pertama bulan puasa itu pasti akan adaptasi terlebih dahulu. Betul, adaptasi. Ya. Biasanya ada yang pusing, aduh pusing, tiba-tiba sakit mahnya kambuh dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita yakini puasa tidak menyebabkan penyakit. Betul. Setuju ya Pak Jenderal ya? Setuju sekali. Setuju. Nah, maka jamu ini memiliki peran yang cukup untuk tubuh kita. Satu, dia bisa mengontrol stamina kita, ya. Yang kedua, itu juga bagus untuk di lambung kita justru. Oh gitu. Ya. Betul. Jadi memang ada peran yang cukup signifikan ketika memang kita rutin ataupun juga sebenarnya menjadi satu tambahan untuk asupan tubuh kita. Asupan untuk tubuh kita ya istilahnya. Mungkin dari makanan juga makanan yang istilahnya mengandung rempah-rempah juga itu kan salah satu bahannya mungkin jamu juga ya. Jelas. Betul. Itu berarti memang sangat membantu sekali dalam membantu kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya ya. Betul. Nah, apakah ada aturan atau dosis yang harus kita konsumsi, berapa takarannya seperti itu? Karena kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu kebanyakan minum jamu katanya takutnya berefek ke yang lain. Apakah ada takaran khusus ya Pak seperti itu? Ya, sebenarnya cara penggunaan jamu ini pada dasarnya kita mengikuti penggunaan ada 6 tepat. Ya, 6 tepat. Nanti mungkin kita ulas satu-satu tuh. Ya, salah satunya adalah tepat penggunaan, ya, tepat waktu dan tepat dosis. Nah, itu 3 itu deh mungkin ya, 3 itu. Nah, ketika memang penggunaannya, misalkan jumlahnya berapa banyak sih, ya, yang harus dikonsumsi, maka saya sendiri meyakininya, setiap individu memiliki dosis. Bukan justru pada obat yang memiliki dosis. Karena apa? Secara holistik, yang dinyatakan dosis itu adalah ada pada individunya masing-masing. Berarti tergantung kebutuhan individu masing-masing. Betul. Ya, misalkan saya yang biasa mengkonsumsi 1 jumput jahe ataupun juga kunyit, ya. Itu pasti akan berbeda efeknya dengan Pak Jenal mengkonsumsi itu. Oh, betul. Ya, betul. satu bersifatnya individu, ya. Yang kedua sifatnya rutinitas. Kalau yang tidak biasa, itu pasti akan merasakan efek yang ya berbeda dengan orang yang biasa mengkonsumsi. Yang biasa, biasanya tidak enak gitu kan ya. Betul. Ada reaksi seperti itu ya, betul. Ya. Dan selanjutnya ketika memang kapan sih harus diminum gitu ya? Iya, itu waktunya. Iya, waktunya ya kan waktu kita makan di bulan puasa itu hanya kalau nggak buka gitu ya. Sama sahur ya. Sama sahur. Betul, gitu ya. Betul. Ada obat-obat yang memang bisa kita konsumsi 2 kali atau cukup 1 kali. 1 kali. Ya. Kalau 1 kali biasanya kita bisa berikan jamu itu cukup sebelum tidur misalkan. Sebelum tidur. Ya. Namun kalau untuk penyakit-penyakit tertentu ya ada yang memang kita harus berikannya setelah buka puasa nih. Setelah buka puasa kemudian sesaat sebelum sahur misalkan atau sesudah sahur. Maka memang harus diatur tuh waktunya kapan kita akan minum obat, kapan kita makannya, kapan kita berhenti untuk makan, jeda ketika mau subuh begitu ya kan? Begitu. Berarti aturannya memang hampir sama dengan dosis obat ya. Betul. Mungkin ada yang sebelum makan atau sesudah makan. Ya. Halnya sama ya seperti itu ya. Nah, berarti kan istilahnya kalau untuk konsumsi jamu ini apakah harus secara rutin dikonsumsi? Misalkan si individu ini atau satu orang ini terus-terusan minum jamu, misalkan selama Ramadan ini memang harus diharuskan minum jamu. Apakah ada efek negatif atau reaksi ke tubuhnya? Iya, jadi rutinitas pada penggunaan jamu sebenarnya secara holistik kan yang disebut jamu itu juga kita kategorikan dia masuk ke dalam obat ya. Betul. Namanya obat bukan untuk dikonsumsi setiap hari sebenarnya. Betul. Hanya ada satu kaidah
dimana kalau kita menggunakannya secara rutin itu tidak menyebabkan candu. Ada juga yang bisa menyebabkan candu atau ketergantungan. Betul, ya. betul. Itu semua kalau saya nilai semua konsep tentang yang masuk ke dalam tubuh akan berkaitan dengan ketergantungan atau tidak. Betul. Gitu ya. Maka pada jamu ini pun sebaiknya karena dia sifatnya sebagai obat, Betul. konsumsi pada saat dibutuhkan. Betul. Ya, pada saat dibutuhkan, pada waktu yang tepat, gitu ya. Karena secara holistik kami meyakininya bahwa obat itu bukan obat herbal ataupun obat tradisional, obat bahan alam bukan menggantikan obat konvensional, Pak Jenal. Ya. Betul. Bukan sifatnya reduksionis, tapi di holistik kita misalkan awal diberikan dosis 3x2 untuk kapsul misalnya, dia obat bahan alam. Harusnya secara berangsur itu berkurang dosisnya menjadi misalkan 3x1, 2x1, sampai 1x1 terus, bahkan nantinya seminggu sekali atau bahkan lepas. Betul. Ya, jadi ketika bicara rutin atau tidak, kita kembalikan sesuai kebutuhan. Ya. Betul. Begitu, Pak. Berarti sama halnya dengan konsumsi obat ya? Ya. Ketika mungkin ada perbaikan, dosis dikurangin seperti itu ya? Betul. Hanya kan ada kalau misalkan kita dengar di obat konvensional, obat kimia, ada yang obat ini harus rutin diminum sampai seumur hidup. Ya, maka kami di holistik ini memiliki pendapat tidak sependapat dengan itu, betul, gitu ya. Apalagi konsep mengganti obat kimia menjadi obat herbal pun kita tidak begitu sependapat dengan itu ya. Betul. Karena sifatnya obat. Berbeda dengan makanan, kita pasti kita pasti setiap hari makan gitu ya. Betul. Makan mau itu nasi, kemudian nasinya diganti dengan jagung, dengan ubi. Tapi kan itu pasti setiap hari. Tapi mungkin nggak kita konsumsi kumis kucing setiap hari gitu. Betul, gitu ya. Betul. Nah, itu kan sesuatu yang dibutuhkan pada waktunya, ya akan dikonsumsi pada waktunya. Wah, luar biasa sekali ya ternyata ya. Nah ini Pak, biasanya kan kalau Ramadan atau puasa ini biasanya yang biasa berhubungan dengan lambung nih. Ya. Biasanya sering kambuh dan lain sebagainya. Salah satunya GERD ya. Nah, barangkali ada jamu yang cocok dikonsumsi saat berpuasa untuk yang mungkin punya keluhan GERD. Nah, itu bagusnya gimana? Ya, jadi sebenarnya GERD ataupun kondisi reflux di dalam lambung begitu ya, adanya kan berarti dia kondisi gas di dalam lambung itu berlebih begitu ya, gastroesophageal reflux disease begitu kan disebutnya seperti itu. Maka kunci utamanya sebenarnya kalau secara holistik itu di makanan. Kita harus bisa karena ketika makanan masuk ke dalam mulut, itu sudah masuk kepada mekanisme pencernaan. Nah, sudah melalui tahap awal ya? Tahap awal pencernaan. Betul. Maka kita harus ubah dari sana sebenarnya Pak Zainal. Dari mulai makanan yang masuknya apakah teksturnya keras atau lembut, begitu ya. Kemudian juga atau bagaimana cara mengunyah, seberapa halus yang masuk ke dalam lambung kita, itu sebenarnya menjadi faktor penentu. Ya. Lalu berapa intensitas masuk makanan? Karena kalau berbicara yang GERD itu sebenarnya kan bisa juga dia kondisinya memang selain adanya reflux lambungnya itu begitu ya, si asam lambungnya yang meningkat gitu ya. Ini juga dikarenakan biasanya konsumsi yang tidak ya sering konsumsi pedas-pedas begitu ya dan lain sebagainya. Atau ketika berbuka justru langsung gorengan. Oh, betul. Berarti mengkonsumsi yang bisa memicu GERD itu ya, timbul. Betul. Maka lalu apa dong jamunya? Kalau kita konsumsi rutin untuk biji selasi itu sangat bagus. Biji selasi. Ya. Biji selasi boleh dicampur madu, begitu ya. Sehingga pada biji selasi itu kan ada dia warna hitam kan? Iya, betul. Hitam itu identik dengan karbon. Betul. Ketika bicara karbon berarti dia akan menyerap. Nah, menyerap apa?
menyerap apapun sebenarnya. Betul, ya. Bisa juga dia menyerap asam lambung ini. Maka sebaiknya salah satunya adalah bisa dengan biji selasi. Biji selasi. Itu untuk kita mengatur asam lambung kita. Ya. Itu boleh rutin itu. Apalagi mereka yang memang punya asam lambung kronik gitu ya. Itu sebaiknya menggunakan biji selasi. Lalu yang kedua apa? Biasanya juga kan ditambah dengan mual ya. Kalau GERD itu dia ada mual, jadi masuk sedikit tiba-tiba harus keluar lagi, masuk sedikit keluar lagi gitu ya. Maka ada jahe. Jahe ini juga bagus. Walaupun dia jahe, Pak kan kita perih gitu ya. Lambung kita lagi keadaan perih. Kok masuk yang panas gitu ya. Betul. Justru pada jahe itu ada sifat anti vomiting atau dia anti mual dan juga dia bisa memberikan efek reda ke dalam lambung kita. Ya. Memang konsumsinya juga jangan terlalu banyak, gitu ya, jangan terlalu banyak karena itu bisa memacu si gas itu kembali, gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya secara literatur ada di dua bahan tersebut, Pak, yang kita bisa dapatkan secara mudah. Luar biasa sekali ya. Ternyata mungkin biji selasi sama jahe itu bagus sekali ya untuk GERD ya. Dan intinya adalah menghindari makanan yang bisa memicu GERD itu sendiri ya. Iya, betul. Itu utamanya sih. Betul. Nah, untuk di rumah sakit holistik sendiri nih, Pak. Biasanya jamu apa saja yang diberikan? Iya. Kalau di rumah sakit holistik itu kita bagi menjadi dua kelompok besar sebenarnya. Pertama, ada pemberian jamu yang secara betul-betul sederhana ataupun tradisional, yaitu bisa berupa seduhan, ya, bisa berupa jus, atau juga yang diperas. Ya, salah satu yang seduhan ini kita ada kayu kuning, ya. Kayu kuning ini hampir keseluruhan pasien ya, tapi tentunya juga akan dilihat kondisi pasiennya seperti apa untuk mendapatkan kayu kuning ini. Namun rasanya ini dia agak-agak pahit ya, dan dia bentuknya adalah seduhan. Seduhan. Ya. Jadi biasanya kalau kita di sini bikin satu loyang panjang begitu ya, satu jerigen panjang, kita godok, kemudian kita berikan, pasien itu diberikan pagi dan sore. Pagi dan sore. Tentunya kan karena mereka pasien, pasti mereka nggak puasa ya. Betul. Jadi tidak dalam kondisi berpuasa, biasanya pagi dan sore atau hanya pagi. Itu diberikan ini. Lalu ada lagi yang bentuknya perasan. Ya, betul. Salah satunya yang penyakit di pencernaan, itu biasanya diberikan ada perasan air kunyit dan temulawak. Campuran kunyit dan temulawak. Dan kita tambahkan sedikit madu, untuk pemanisnya. Tentunya madu holistik ya biasanya. Karena dia perasan, pasti sifatnya itu kan seperti konsentrat atau kental. Gitu ya. Maka tidak terlalu banyak, paling 1 sloki, 50 mili, gitu ya, atau 60 mili, banyaknya tuh 100 mili, karena langsung minum. Langsung minum berarti ya. Lalu yang kedua, ada yang bentuknya adalah sudah bentuk sediaan modern. Nah, yang sudah dibentuk kapsul atau bentuknya sudah serbuk, ya, serbuk saset kemudian diseduh gitu ya. Ada juga yang bentuknya pil, tablet. Nah, itu yang memang tentunya menggunakan resep dari dokter di holistik. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ternyata memang kayu kuning adalah salah satu jamu yang diberikan di rumah sakit holistik ini ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya pengen coba nih, seperti apa nanti bentuknya. Oke. Nah, biasanya diberikan sehari berapa kali nih, Pak, kalau di holistik ini? Iya, kalau pada prinsipnya kita kan mengedepankan pola makan ya utamanya ya. Kalau di holistik ini pola makan yang betul-betul diubah. Sehari bisa diberikan 5 pola makan yang berbeda pastinya. Gitu. Dengan konsep pertama kali pagi itu pasti diberikannya adalah buah ya. Maka ini juga penting untuk teman-teman ngabuburit ya, ngabuburit ala holistik ini, upayakan ketika buka puasa adalah menggunakan buah terlebih dahulu. Betul. Begitu juga yang diterapkan kepada pasien. Alhamdulillah saya di rumah hanya saya, Pak, yang pasti buka puasa ataupun
pagi kalau bukan bulan puasa, saya pasti makan buah dulu. Oh, selain bulan Ramadan, Bapak juga sarapan buah dulu? Iya, betul. Luar biasa ya. Buah dulu begitu ya. Kemudian apa namanya? Tadi ke apa ya? Saya jadi lupa nih. Berapa kali biasanya diberikan? Oh iya, oke. Pemberian ini biasanya 2 kali. Ya. Atau 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali sehari ya? 1 sampai 2 kali. Baik. Jadi ada yang memang tergantung kondisi pasien sih sebenarnya ya. Ada pasien yang memang harus diberikannya 3 kali bahkan. Ya, itu bisa. Jadi balik lagi, konsep holistik ini individualized. Pasti setiap orang dengan penyakit yang sama itu memiliki tata cara pelaksanaan pengobatan yang berbeda. Tergantung kebutuhan tubuhnya. Ya, namun umumnya ini diberikannya 1 sampai 2 kali, bisa pagi dan sore untuk kayu kuning, gitu ya. Kemudian di sini juga ada kita punya kumis kucing nih, Pak Jenal. Kumis kucing. Kumis kucing ini kita buat dua variasi. Dan alhamdulillah ini merupakan hasil penelitian ya, hasil penelitian dari salah satu universitas yang bekerja sama dengan kita. Jadi kumis kucingnya itu sudah merupakan kumis kucing terbaik hasil dari kultur jaringan, Pak Jenal. Maksud dari kultur jaringan itu apa, Pak? Ya, jadi dia itu diambil bagian terbaiknya, ya, kemudian ditumbuhkan dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi. Jadi diambil jaringannya, ditumbuhkan pada media tertentu, begitu ya. Lalu setelah media tersebut yang terbaik, kita ukur kadar dari salah satu senyawa yang ada di kumis kucing tersebut, itu dia lebih bagus dibanding yang liar atau yang dibudidaya yang ada di sekitar gitu ya. Betul. Dan setelah hasilnya yang paling bagus, gitu ya, itu mulai ditanam kembali. Mulai ditanam kembali di polybag kecil, lalu telah ditanam di PT Holistic Biomedicine. Luar biasa sekali PT Holistic Biomedicine. Nah, akhirnya kita membuat 2 formula nih Pak Jenal. Di sini ada yang bentuk sediaannya teh celup. Jadi kalau mau sore-sore atau pagi begitu ya, nanti di luar bulan Ramadan, itu bisa mengkonsumsi ini, dia sudah ada rasa manis-manisnya Pak Jenal. Oh ini ya. Ini teh celup mungkin ya? Iya, ini bentuk teh celupnya. Oh gitu, ini luar biasa sekali nih. Ini sudah ada rasa manisnya Pak, dan manisnya bukan dari pemanis buatan loh. Oh iya, dari stevia barangkali. Dari stevia, betul sekali. Betul. Dari stevia, dan kita sudah formulasikan tidak terlalu kan kalau dengan stevia biasanya agak manisnya beda dan betul. tidak nyaman. Tapi kita sudah formulasikan dengan berbagai trial dengan formula yang ada ini sangat nyaman. Sangat nyaman. Oke, berarti ini kan ada beberapa jenis kumis kucing itu yang saya tahu, ada yang ungu, ada yang putih, Pak. Betul. Nah, ini yang digunakannya apa nih, Pak? Ini yang ungu. Yang ungu. Yang ungu. Memang yang ungu ini sangat jarang. Ya, sangat jarang untuk tumbuh. Namun ketika kita tanam di sini, ternyata mereka istilahnya kawin, Pak. Kawin dengan yang putih. Sehingga yang banyak digunakan justru sekarang adalah kombinasi putih ungu. Putih ungu. Dan hasilnya masih sangat bagus. Oh gitu. Insya Allah penelitian saya juga mengarah ke ini, ya. Dan ini khasiatnya, sementara kita kenal bahwa kumis kucing bagus untuk anti hipertensi ya, betul. Anti hipertensi. Nah, ada salah satu literatur ternyata kumis kucing bisa untuk diabetes. Oh iya Pak? Ya, itu insya Allah jadi disertasi saya Pak. Oh luar biasa sekali. Nah ini kita kembali lagi ke kayu kuning nih. Kayaknya kalau pembahasan kayu kuning ini kayaknya masih luas nih Pak. Yang ingin saya tanya itu manfaat kayu kuning itu sendiri di secara di sini kan di pasien untuk digunakan untuk pasien rumah sakit holistik Purwakarta ya. Nah keunggulannya itu apa Pak? Atau manfaat utamanya? Ya. Jadi kayu kuning ini sebenarnya memiliki sifat detoksifikasi. Ya. Dia selain itu juga ada sifat diuretik ya. Diuretik itu berarti dia akan menyerap cairan untuk dikeluarkan lewat urin. Nah ini biasanya bagus memang untuk mereka yang memiliki hipertensi, begitu ya. Kemudian juga untuk yang diabetes juga ternyata ada efeknya Pak. Iya. Karena
ada sifat pahitnya itu ya, rasanya kan agak pahit. Pahit, betul. Agak pahit itu dia bisa menurunkan kadar gula darah juga sebenarnya. Luar biasa sekali ya, Ya. kayu kuning ini ya. Kemudian ternyata di rumah sakit holistik kita kembangkan nih, ini bukan hanya dikonsumsi loh Pak. Oh gitu? Ini bisa untuk cairan obat kumur. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan kita lagi tiba-tiba sakit gigi, ya sakit gigi, kemudian bingung mau ngapain, punya kayu kuning, seduh saja, kumur-kumur 2-3 kali, ternyata bisa reda. Wow, Karena bagus apa? sekali. Dia ternyata ada sifat antibakteri. Antibakterinya di sana. Antibakteri. Oh, gitu. Dan di sini kita pakai untuk cuci luka, Pak. Untuk diabetes barangkali. Untuk yang diabetes itu untuk cuci luka. Jadi sangat luas sekali. Luas sekali, banyak sekali manfaat dari kayu kuning ini. Ya. Ini kan Pak, kalau ini kan kayu kuning, berarti airnya warnanya kuning. Nah biasanya kalau yang kuning-kuning ini biasa identik dengan penyakit liver. Nah Betul itu sekali. bagus sekali nggak untuk liver? Betul sekali. Ya. Jadi penelitian di Cina justru ini sudah ekstraknya itu sudah digunakan memang untuk penyakit liver, Pak. Ya. Maka ini bisa dikombinasikan dengan kuning-kuning yang kita punya. Ada kunyit dan temulawak. Temulawak, wow, Ya, luar biasa ini bisa sekali. dikombinasikan. Maka untuk yang penyakit liver atau penyakit hati di holistik itu pasti diberikan 2 kombinasi ini. Ada kunyit dan temulawak, kemudian kayu kuning juga pasti diberikan. Wah luar Seperti biasa itu. sekali ya manfaat kayu kuning ini ya. Iya. Berarti memang dia bisa melindungi liver kita. Berarti sifatnya hepatoprotektor juga Hepatoprotektor, ya. Wow luar ya, biasa sekali betul ya. sekali. Wah pembahasan jamu ini sangat luas sekali ya. Ternyata mungkin tidak cukup waktunya ini kayaknya. Pembahasannya mungkin akan segera nanti berjilid-jilid barangkali ya seperti itu. Baik mungkin untuk sementara kita tutup dulu acara podcast Ngabuburit bersama Holistik untuk sesi sekarang. Terima kasih Pak Farhan. Sama-sama Pak Zainal. Sudah Ya. bersedia menjadi narasumber di podcast Ngabuburit bersama Holistik ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Farhan bermanfaat sekali Amin, untuk para amin. penonton dan pendengar ya. Baik, untuk info pemesanan produk-produk yang disampaikan tadi bisa menghubungi lewat telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih. Baik, kami tutup. Terima kasih Pak Farhan. Sama-sama, Mohon maaf Pak apabila Zainal. selalu bertanya terus karena nih Siap. saya penasaran terus nih Pak. Masalah jamu ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak ya. Amin, Terima amin, kasih. insyaallah. Siap. Terima kasih untuk penonton, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk para penonton podcast Ngabuburit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.